Terima kasih buat malam yang diberkati, buat malam yang luar biasa, buat apa yang akan kami dengar, buat apa yang akan kami lihat, buat apa yang akan kami terima, mujizat yang akan ada pada kami. Terima kasih layakkan semuanya. Urapi hamba ini, biarlah yang hamba bicarakan hanya dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Ya, kita hari ini akan belajar sesuatu yang menarik ya. Tahun ini adalah tahun baru. Selamat tahun baru buat semuanya. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa tahun ini semua melewatinya ya. Tanpa terasa kita sudah keluar dari 2021. Kita masuk di 2022. Tuhan kalau memasukkan Anda di tahun 2022 tidak akan membiarkan saudara. Yang setuju katakan amin. Dia Tuhan yang punya tujuan. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Saya ulang lagi ya. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia bukan sekedar teman yang menemani, tapi dia menyelesaikan masalah-masalahmu. Saya percaya, ya semua bisa mengalami masalah. Alkitab katakan orang benar itu bisa jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Ya, sebab tangan Tuhan menopang. Ya, jadi orang Kristen bisa jatuh, tapi dia bisa bangkit lagi. Amin, saudara. Karena Tuhannya tidak akan meninggalkan dia. Hari ini saya akan membahas tema tentang percepatan. Nah, ini penting ya. Saya ada beberapa siapan khotbah, tiba-tiba Tuhan ganti. Kemarin malam saya berdoa, bangun malam ya, jam 2, jam 1, jam 2. Tuhan katakan saya suruh ngajar percepatan. Waktu Tuhan itu yang terbaik, yang setuju katakan amin. Ya, jadi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tetapi saudara, kalau Anda ingin lebih cepat, Anda boleh minta sama Tuhan. Karena banyak cerita Alkitab menyatakan bahwa Tuhan bisa mempercepat. Saya ulang lagi ya. Memang waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan atas waktu. Tuhan yang menguasai waktu. Jadi kalau anaknya minta dicepat-cepat, bisa. Ya, kalau Anda nonton 2 orang atau lebih, katakan sebelahmu. Ternyata kita bisa minta Tuhan percepat. Tetapi waktu Anda minta dipercepat sama Tuhan, tolong ya, ngomong gini ya, Tuhan, mau dipercepat, gak tahan aku. Tetapi biarlah semua sesuai kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang terbaik gitu ya. Kalau yang lagi sakit, sudah tidak tahan lama ya, boleh minta dipercepat. Tetapi bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Hari ini saya akan membahas ini ya. Jadi ada, karena orang Kristen bingung. Minta dipercepat, tapi katanya waktu Tuhan yang terbaik. Tetapi bisa kok ya. Saya kasih contoh ya, Sini Jakarta itu 15 jam. Kalau naik mobil. Kalau saya bilang sama manajer saya dulu, kalau saya ingin dipercepat bagaimana caranya? Bisa Pak, naik kereta cepat Pak, cuma 8,5 jam, sembrani. Oh bisa ya, bisa Pak. Kalau bikin lebih cepat lagi, bisa Pak, naik Garuda 1 jam saja. Jadi dipercepat itu boleh, tetapi tetap ada prosedurnya. Ayo kita belajar ini. Saya akan kesaksian dulu tentang rasanya dipercepat itu enak ya. Saya pernah pesen
di internet ya, barang untuk kedokteran. Jadi replika untuk menjelaskan organ dalam, saya pesennya di luar negeri. Waktu itu saya pesan di Amerika, waktunya itu 3 bulan. Jadi tidak bisa dipercepat, tidak bisa. Kenapa? Karena barang kedokteran itu harus lewat bea cukai, lewat BPOM, lewat macam-macam. Jadi saya sudah telepon, saya bilang saya bayar mahal, asal barang itu datang cepat. Tidak bisa Pak Yohanes, saya minta surat khusus dari KONI, tidak bisa. Karena barang Anda itu replika. Nah, bisa disalahartikan, nanti harus diperiksa BPOM dan macam-macam. Ya udah, kan 3 bulan toh. Jadi saya santai aja, ya udah deh, terserah. Tiba-tiba ada surat dari kantor pos. Kantor pos Surabaya. Seminggu itu ada surat. Apa ya, surat apa? Saya tidak berhubungan dengan kantor pos kan. Saya tidak pernah ngepost surat. Tiba-tiba ada surat dari kantor pos menyatakan, Bapak, barang Anda dari Amerika sudah datang. Kaget saya. Seminggu, janjinya 3 bulan, tapi dipercepat seminggu. Betapa senangnya saya. Jadi saudara, itu contoh dipercepat. Bagaimana kalau hari ini kesembuhanmu dipercepat Tuhan? Bagaimana kalau yang tidak punya rumah dipercepat punya rumah? Pak Yohanes, nggak mungkin. Saya nabung sampai akhir zaman nggak bisa beli rumah saya. Nggak mungkin Pak Yu. Tuhanmu yang punya gunung loh. Tuhanmu yang punya bumi loh. Pak, saya nggak mungkin dapat jodoh Pak. Siapa bilang? Tuhan yang mempertemukan. Pak, saya nggak mungkin Pak punya tabungan Pak. Tuhan yang punya kekayaan. Hari ini jangan putus asa. Kita menyembah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Tidak cuma memasukkan engkau 2022, tetapi menyertai engkau. Hari ini kita akan belajar percepatan ya. Tetapi sebelum saya ngajar, saya kasih pengertian dulu ya. Saya kasih pengertian yang sederhana. Kalau pesen masakan itu, kalau chef biasa masak capcay misalnya ya 1 jam. Tapi kalau master chef bisa cuma 6 menit. Nah, itu bedanya master chef sama chef. Tetapi yang tidak bisa Anda langgar adalah begini. Kalau masak roti sama masak capcay, ya beda dong waktunya. Karena roti di oven. Maksud saya begini, Anda tidak boleh membandingkan kesaksian dengan yang Tuhan rancangan dalam hidup Anda. Saya ulang lagi, ada banyak kesaksian, wah saya dipercepat Tuhan, itu boleh. Tetapi dia bukan Anda. Dan Tuhan sama-sama sayangnya, dan Tuhan tahu yang terbaik. Ngerti ya? Jadi ingat, sekali lagi, perlu saya ulang lagi, minta dipercepat itu harus boleh, karena kita anak. Tetapi tetap bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terbaik. Contoh, saya kesaksian sama Ibu Maria kemarin ya, sama keluarga. Saya ini minta sehat, tapi setahun baru mulai pulih. Tuhan, percepat kok setahun sih. Tetapi ternyata yang seperti saya harus 8 tahun, tidak boleh. Berarti saya 1 tahun itu dipercepat. Jadi saya tidak boleh ngomel ya, dipercepat kok 1 tahun. Dipercepat itu ya 2 hari gitu ya, tidak bisa. Ingat, dipercepat itu pada kapasitasnya. Saya kasih contoh terakhir yang paling penting. Anak kecil ya, anak SD minta gini, Pak, belikan aku mobil Pak, dipercepat Pak. Aku SD sudah nyetir mobil. Kira-kira Bapak yang baik membelikan mobil enggak? Enggak akan.
tetap umur 17 punya SIM, baru dibelikan mobil. Ingat ya, kalau orang lain beli mobilnya umur 40, tunggu kaya, anak itu 17 sudah dibelikan mobil. Itu sudah paling cepat. Ngerti ya saudara ya? Jadi tetap jangan memaksakan jenggot pada bayi. Contoh ya, kalau kita punya anak kecil, kayak Yemima ya, misal contoh punya anak kecil, bilang gini, Mama, belikan aku ya sesuatu yang untuk umur 18. Enggak boleh, ya masih kecil ya, masih kecil. Jadi ada yang disesuaikan dengan Tuhan, ya itu ya. Ayo kita belajar yuk. Judulnya percepatan di dalam Tuhan, ya. Jadi di dalam Tuhan memang berbeda. Banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa terjadi perbedaan bagi yang menyembah Tuhan dan yang tidak menyembah Tuhan. Jadi kalau Anda malam-malam ini, hari malam ini ya, Rebo masih bisa menyembah Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Hidupmu pasti ditolong Tuhan. Karena terjadi perbedaan yang menyembah Tuhan dan yang tidak menyembah Tuhan. Saya sedikit kesaksian. Tadi saya itu mau telepon Ibu Maria, mau minta izin, ya, mau minta ganti jadwal khotbah. Kenapa saudara? Tiba-tiba siang jam 12, tensi saya itu 170 ke 180. Mendadak aja, pusing, mau jatuh. Jadi saya mau izin Ibu. Tapi saya bilang, Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku ini kan melayani Tuhan. Tuhan, kalau ada yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus pergi. Terus saya perjamuan kudus, saya doa, tidur. Terus malam ini sebelum khotbah, tadi 15 menit sebelum khotbah, ditensi istri saya 137. Jadi sudah normal lagi. Jadi bisa dipercepat sama Tuhan kesembuhan itu kalau Tuhan mau ya. Jadi itu contoh ya. Kalau Anda ada apa-apa, bilang Tuhan tolong. Tapi biarlah ini sesuai kehendak Tuhan. Seperti Yesus waktu dia mau, biarlah cawan ini pergi Tuhan dari aku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ya, jangan ngotot. Ya, percepat itu bukan ngotot. Percepat itu hanyalah seorang anak yang nggak tahan nunggu lama. Jadi ingat ya, percepatan dalam Tuhan itu bukan seperti yang diajarkan pendeta-pendeta. Dalam nama Yesus terjadi. Bukan. Tetapi bilang begini, kita ini kan anak toh, ngerti ya anak ya. Anak itu kalau dijanjiin, minta terus. Saya pernah janjiin Sean waktu kecil. Nanti Desember ya ke Bali. Bulan Juni sudah tanya terus loh. Nah, akhirnya saya nggak tahan, saya berangkatkan bulan Juni gitu ya. Jadi gini, seorang anak boleh nggak tahan. Tuhan nggak tahan aku Tuhan, kau pengen kaya aku, boleh. Tapi tetap ngomong, tapi Bapak biarlah semua ini baik buat saya. Kalau enggak baik, jangan Tuhan. Karena apa? Bapak pasti setuju kalau demi kebaikan buat Anda. Ingat ya, sekali lagi, kalau minta percepatan waktu, boleh, sah, karena kita anaknya. Tetapi ingat, Tuhan, aku pengen jodoh. Tuhan, aku pengen kaya. Tuhan, aku pengen sembuh. Boleh. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Terus, ayo kita belajar ya. Ada ini nih. Tuhan akan mengerjakan yang tidak mungkin. Ya, di percepatan itu yang tidak mungkin. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi Tuhan berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Suatu ketika ada cerita orang bilang, menuai itu 4 bulan lagi.
Tapi Tuhan bilang, aku bisa mematangkan ladang menguning sekarang juga. Ya, jadi yang percaya katakan amin. Jadi ini firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah, sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara catat ya, Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Tuhan tidak mematuhi waktu, catat itu. Tapi waktu yang mematuhinya Tuhan. Saya ulang, Tuhan kita tidak taat kepada waktu, tapi waktu taat kepadanya. Anda ingat gak ceritanya Yosua? Tuhan, sebelum saya ngomong waktu dipercepat, kita ngomong yuk, Tuhan juga bisa memperlambat waktu yuk. Ya, Tuhan bisa memperlambat waktu. Tapi lain kali ya, saya khotbahkan Tuhan menyetop waktu. Ceritanya Yosua itu minta, Tuhan, aku belum selesai pekerjaanku. Bunuh raksasa ini. Tolong mataharinya di stop. Nah, matahari itu punya siapa? Tuhan. Matahari menentukan apa? Waktu. Matahari nurut sama Tuhan. Nah Tuhan, aku bisa nggak dipercepat? Bisa. Matahari nurut sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan kita tidak taat kepada waktu, tapi waktu itu taat kepada Tuhan. Jadi kalau Anda ingin waktunya sesuai dengan Anda harus menyembah Tuhan yang punya waktu. Tuhan berkuasa atas waktu. Luar biasa ya. Ya oke, yuk kita lihat yuk. Oh ya, ada 4 yang akan saya bahas ya. Pak, bisa nggak percepatan kita untuk berkat? Bisa. Nanti saya akan ajarkan. Yang kedua, Pak, bisa nggak kalau saya mau sembuh, Pak, dipercepat? Bisa. Itu yang kedua saya bahas. Yang ketiga adalah, Pak, kalau ada peperangan rohani, bisa nggak, Pak? Bisa. Nanti saya kasih ayatnya. Yang terakhir, yang paling penting nanti saya akan bahas tentang doa. Doa mempercepat waktu Tuhan. Ya, itu paling penting. Yang keempat. Tapi yang pertama akan saya bahas dulu, kebutuhan kita. Waktu itu bisa dipercepat sama Tuhan. Ya, banyak contohnya ya. Kalau mau contoh saya sendiri banyak. Orang itu, orang pinter, kalau nulis buku itu 10 tahun atau 5 tahun lah, 5 tahun sampai 10 tahun satu buku. Ya, 5 tahun sampai 10 tahun itu satu buku. Saya itu 9 tahun nulis buku saya 32. Itu namanya Tuhan mempercepat. Itu saya ya. Tapi saya akan kasih contoh Alkitab bahwa Tuhan bisa memenuhi waktu Anda dengan kecepatan. Yang pertama, ayo kita bahas semua ya. Yang ingin diberkati cepat, dengarkan ini ya. Divine acceleration because God provider unit. Percepatan ilahi karena Allah menyediakan kebutuhanmu. Yang pertama, Anda ingat nggak air jadi anggur? Ini ayatnya Yohanes 2 ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik, baru setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anda lihat gambarnya. Jadi, buat anggur itu pertama, milik anggur. Kedua, penghancuran. Ketiga, pemisahan. Terakhir itu baru namanya penyimpanan. Anda tahu nggak, penyimpanan anggur terbaik itu, Anda lihat gambarnya ya. Anggur paling mahal menyimpannya minimal 20 tahun. 20 tahun baru jadi anggur.
Ya, Anda lihat tabelnya ya. Tabel ini anggur terbaik nyimpennya 20 tahun. Ini dari ilmu pangan saya ya. Jadi bikin anggur itu ternyata nyimpennya paling bagus 20 tahun. Tuhan Yesus cuma nuang air kaki, cucian kaki, ser. Cuma gitu aja, ser. Jadi anggur terbaik. 20 tahun diperpendek Tuhan dalam sekejap. Hei, engkau yang sakit kanker malam ini, dengarkan. Dalam sekejap Tuhan bisa sembuhkan kamu. Yang setuju katakan amin. Yang sakit mah sudah puluhan tahun. Tuhan bilang ada yang sakit mah kronis di sini malam ini. Akan disembuhkan Tuhan hari ini juga. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin kau mikir, Tuhan aku harus nabung rumah sampai kapan kontrakan habis lagi. Kalau engkau minta dipercepat Tuhan, engkau hidupmu kudus berkenan di hadapan Tuhan. Tahun ini kamu dapat rumah. Yang setuju katakan amin. Ya, dapat rumah itu waktu saya pertama kali dibelikan Tuhan tempat tinggal. Waduh senangnya. Nabung nggak habis-habis, nggak bisa. Sampai Tuhan belikan rumah. Waduh senangnya setengah mati. Tuhan saya juga Tuhan Anda. Dengarkan ya, 2 orang yang kontrakannya mau habis, yang ke Zoom ini, ya deg-degan. Kalau engkau percaya Tuhan, tahun ini engkau dapat rumah. Kau harus percaya, karena tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Tuhan. Pak, anak saya kuliah, Pak, anak saya sekolah, Pak. Ingat, Tuhan itu Tuhan penyedia. Dia yang menyajikan semua kebutuhanmu. Ya, tidak mungkin engkau dibiarkan masuk 2022 tanpa kecukupan. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab, saudara. Dulu ya perusahaan saya yang dulu gak tanggung jawab. Bilang gini, nak, semua anak-anak sudah masuk target, kita berangkatkan Thailandnya. Tapi sorry ya, cuma tiket, hotelnya, makannya bayar sendiri. Itu namanya ada tanggung jawab. Tapi Tuhan kita, kalau Anda sudah hidup sampai 2022, Tuhan memenuhi kebutuhanmu. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong ya. Jadi Tuhan kalau membiarkan engkau hidup, saya bergurau ya, coba pandang sebelahmu, masih hidup enggak? Ya, kalau dia masih diberi Tuhan hidup, 2022 dicukupkan sama Tuhan. Itu yang pertama ya, percepatan di bidang kecukupan. Ya, yang nonton mesti tertawa semua. Kameranya di off ya. Yang hidup, gak apa-apa, saya tahu kok yang di off masih hidup ya. Cuma Anda malu mungkin ya. Pokoknya yang masih hidup, walaupun engkau sakit, engkau akan disembuhkan Tuhan. Sekarang kedua, percepatan kesembuhan. Percepatan ilahi terjadi ketika Anda mengalami konsekuensi kerusakan dari iblis. Iblis itu mengkorupsi hidup Anda. Setan itu selalu menghilangkan waktu-waktu dalam Anda. Keluargamu dihancurkan. Salah satunya kesehatan. Banyak hidupmu yang terhilang karena kesehatanmu terganggu. Tetapi Tuhan bisa mengembalikan waktu yang hilang. Ayo kita belajar yuk ya. Yang kedua ini tentang kesembuhan ya. Ayo baca Yoel 2 ayat 25. Yoel 2 ayat 25. Yoel 2 ayat 25. Aku, Tuhan, akan membalas budi kamu untuk tahun-tahun yang dimakan belalang. Ayo, saya ulang lagi. Tuhan akan membalas budi untuk tahun-tahun yang dimakan belalang. Saudara yang telat apa Pak? Macam-macam. Telat sembuh, telat kaya,
telat punya rumah, telat punya anak, telat punya jodoh, semuanya akan dikembalikan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Yoel itu sudah mengatakan, saudara, aku Tuhan akan mengembalikan waktumu yang hilang dimakan belalang. Setan itu mengkorupsi. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan waktuku hilang Tuhan, banyak karena sakit. Tidak. Tapi Tuhan ngasih saya ayat ini. Yoel 2 ayat 5. Dicatat ya, ayatnya ini luar biasa loh. Ya, saya ulang ya. Yoel 2 ayat 25. Yoel 2 ayat 25. Aku akan membalas budi kamu untuk tahun-tahun yang dimakan belalang. Saya mau ngomong khusus sama Yohanes. Yohanes ada ya, Yohanes ya. Yohanes siapa nih? Yohanes yang cuci darah. Ya. Banyak tahun-tahunmu yang hilang. Banyak tahun-tahunmu yang hilang dimakan belalang. Tapi Yohanes harus percaya sama Tuhan. Saya ini manggil kamu Yohanes, tapi saya mau nangis. Kamu akan diberkati Tuhan, Yohanes. Tuhan tidak mungkin membiarkan waktu-waktumu yang hilang. Tadi waktu saya ngajar ini, tiba-tiba Tuhan bilang, Yohanes bilang sama dia, saya pikir ngomong sama saya, ternyata buat kamu. Saya pernah merasa 1 tahun sewaktu saya hilang, menunggu kesembuhan. Tapi Tuhan ternyata malam ini ngomong sama Yohanes, kamu. Waktumu banyak hilang, dimakan belalang. Tapi Tuhan akan mengembalikan semuanya. Amin. Tuntas, dibayar tuntas. Kamu harus kuat, harus setia. Tuhan akan cukupkan semuanya. Kamu ini mengalami mujizat, Yohanes. Orang kalau sudah seperti kamu, sorry ya, jangan tersinggung, harusnya sudah kembali ke rumah Bapak di surga. Kamu masih ganteng, tambah sehat, tambah ganteng. Ya, kamu harus terima kasih, Bi Yesus. Waktu saya dengar kamu kena COVID, saya ini orang pandai, Yohanes. Walaupun saya hamba Tuhan, saya ini orang pandai. Saya hitung, wah rasanya kamu kembali ke rumah Bapak ini. Tapi Yesus sudah siap. Tuhan masih akan balas kamu waktu-waktu yang akan hilang. Kamu harus kuat. Kamu dan keluarga harus sehat. Tuhan tidak pernah salah, Yohanes. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Terimalah, saya berdoa buat kamu ya. Terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Kekuatan, kemurahan, berkat ekonomi, berkat kesehatan, berkat untuk tekun, untuk menantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan imannya dia. Buat saudaraku ini, biarlah segala yang baik itu datang kepadamu dari Tuhan. Dan segala yang tidak pernah kamu pikir akan datang kepadamu. Ingat, tak bulan-bulan ini kamu harus siap. Ada sesuatu yang tidak pernah kamu rancang, tidak pernah kamu dengar. Kamu akan menerima itu dari Tuhan. Kamu akan terkejut. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan teruskan ya. Jadi kesehatan itu bisa dipercepat sama Tuhan. Bagaimana Pak caranya? Ayo kita lihat yuk. Sebenarnya saya mau berdoa buat ini loh, namanya ini, Mas ini yang jenggotan ini loh, John Chris. Siapa namanya? John Chris Suci. Ya, kamu nanti akan saya doakan ya, jangan lupa saya. Dari tadi kamu muncul duluan kamu ya. Belum ada orang sudah muncul, hebat kamu. Tadi waktu Tuhan saya suruh saya doakan kamu saya halu-halu kamu tidak mau jawab. Bukan tidak mau jawab, mungkin kamu tidak dengar. Tapi kamu hebat kamu ya, pertama kali sudah gabung. Tuhan mau ngomong sama kamu nanti, semoga saya tidak lupa ya. Saya harus selesaikan dulu.
Masih banyak soalnya. Ini ya. Anda lihat orang tua ini 38 tahun lumpuh. Loh, bayangkan. 38 tahun lumpuh. Tetapi ketika Yesus melihat orang itu berbaring dan dia tahu, saya suka ini ya, Yesus itu tahu loh, kamu lama menunggu, di situ ada orang 38 tahun sakit, dan ketika Yesus berbaring, Yesus melihat orang itu berbaring, dan Yesus tahu dia telah lama dalam kondisi itu, berkatalah dia, maukah engkau sembuh? Firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika orang itu menunggu 38 tahun, Yesus tahu. Dan dia langsung tanya tuh, maukah kau sembuh? Mungkin ada beberapa orang di sini sudah menunggu waktu Tuhan lama. Ingat ya, Tuhan tahu. Ya, kalau kau nonton 2 orang atau lebih, katakan, ternyata Tuhan tahu. Firman Tuhan mengatakan, waktu dia masuk kolam Bethesda, ada orang lumpuh 38 tahun. Dan dia mengatakan, Yesus tahu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Yang sakit lutut, dengarkan saya malam ini. Seorang ibu sakit lutut dan sikumu. Tuhan mau tanya, maukah engkau sembuh? Ada yang radang sendi, nggak sembuh-sembuh. Jarinya, aduh, kaku semua Pak. Yo, malam ini ya, ibu-ibu, jarinya. Mau, katanya orang Jawa, mau protol. Gitu ya. Loh, sakit. Sendi-sendi tanganku Pak, yo, sakit. Maukah engkau sembuh? Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Ya, ya itu ya, dengarkan, itu penting ya, semua ya, bahkan Tuhan juga bilang ada yang punya kayak mium apa ya, mium atau apa ya, ya pokoknya benjolan-benjolan gitu ya, maukah engkau sembuh? Ya, semua akan disembuhkan Tuhan. Ya, banyak ini yang nggak sehat malam ini, tapi ingat, semua punya masalah, tetapi Tuhan itu Tuhan penyembuh. Amin ya. Semua akan disembuhkan Tuhan. Ingat itu. Oh ya, Tuhan juga ngomong ada orang yang jantungnya sakit, Anda tahu siapa ini. Tuhan akan sembuhkan. Ya, jangan takut. Ya, percaya saja. Oke, kita sekarang yang ketiga. Apa itu? Tadi kebutuhan dipercepat, kesembuhan dipercepat. Yang ketiga ini khusus pendoa dan hamba Tuhan. Perperangan rohani bisa dipercepat. Contohnya siapa? Daniel. Ayo kita lihat yuk. Ini jarang dikhotbahkan, tapi hebat ini. Percepatan ilahi ketika perperangan spiritual berusaha menahan Anda. Jadi saudara tuh kalau mau sembuh, percaya bilur Yesus, pasti sembuh. Yang setuju katakan amin. Yang suka nahan kesembuhan siapa? Setan. Yang nahan berkat siapa? Setan. Jadi dulu ceritanya gini, Daniel berdoa 21 hari, Gabriel mau turun, dihalangi setan. Tapi doa Daniel bisa mempercepat perperangan rohani. Nanti akan saya kasih contoh lebih jelas ya. Saya harapkan semua suka doa. Saya tidak tahu di tempat Anda ini ada jam khusus doa enggak. Tapi doa itu penting, saudara. Doa bisa mempercepat malaikat turun tangan. Ceritanya Daniel itu berdoa. Gabriel mau diutus Tuhan, dihalangi setan. Tetapi karena doa, Mikael membela Gabriel. Ayo kita lihat ceritanya. Mungkin saudara tidak pernah dengar ini ya. Ayo kita lihat yuk. Ayat ini diberikan Pak Amos buat saya. Waktu saya sakit, Pak Amos bilang, kamu tenang, brother ya. Daniel aja 21 hari. Jadi kamu sabar ya. Jadi Daniel aja 21 hari, Gabriel ditahan. Apalagi kamu, sabar aja. Nah ini ayatnya.
Semua dicatat ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya. Ini setan ya. Menentang aku, kata Gabriel. Tetapi Mikael, salah seorang pemimpin malaikat itu, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia sana, berhadapan dengan setan-setan atau raja orang Persia. Jadi, kadangkala kalau Anda punya masalah, belum tampak pertolongan Tuhan, itu bukan Tuhan yang nolong, tapi setan menghalangi. Anda butuh minta Tuhan, Tuhan kasih karunia. Misalnya Anda punya masalah, Tuhan kok belum selesai ya? Setan menghalangi. Jadi Anda harus kuat di dalam Tuhan. Saya bersukacita, Anda malam ini bisa hadir di tanggal 5 ini ya. Malam tahun baru ini diawali dengan ibadah, ini hebat, saudara. Kalau Anda tahun ini dimulai dengan mencari Tuhan seperti ini, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu duga, itu diberikan buat Anda. John, dengarkan, ada 3 hal yang harus kamu dengar dari Tuhan. Tuhan bilang kamu ini orangnya polos-polos saja, tetapi kamu ini selalu menganggap sama dengan orang lain. Padahal kamu ini beda. Beda apanya Pak Yu? Beda karena kamu akan dipakai Tuhan. Loh Pak Yu, tapi saya ini biasa-biasa aja. Ya memang modelmu biasa. Tapi karena kamu tanya sama kaca, tanya sama orang. Coba kamu tanya sama penciptamu. Tuhan akan jawab, kamu ini biji mataku, nak. Karena tadi itu, waktu kamu tampil di awal, saya kaget. Tuhan bilang, itu salah satu hambaku yang akan aku pakai. Saya gini aja mau nangis, John. Karena Tuhan bicara khusus buat kamu. Saya nggak main-main. Tuhan bilang, kamu jangan pandang dirimu biasa. Banyak orang menganggap kamu biasa. Dan kamu kecewa banyak orang. Banyak orang tidak menganggap kamu. Tetapi Tuhan menganggap kamu, nak. Tuhan sayang sama kamu. Jadi kamu harus dekat dengan Tuhan. Nanti malam kamu minta ampun. Kalau kamu pernah merasa rendah. Karena kamu istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada beberapa hal yang kamu tunggu belum terjadi. Tapi kalau kamu mau menerima Tuhan dengan sepenuh hati malam ini, tahun ini akan menjadi tahunmu. Aku akan mengembalikan semua yang hilang padamu. Termasuk rasa kecewamu. Yang terakhir, Maret sampai April, kamu akan melihat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Kamu harus sabar. Tuhan bilang kamu harus setia, harus baca firman. Kembalikan hubunganmu. Tuhan ingin kamu nyanyi setiap hari. Sekarang tutup matamu, saya akan berdoa buat kamu. Terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Segala berkat kemampuan, segala berkat finansial, berkat terobosan baru. Kamu akan bertemu orang-orang penting, tidak pernah kamu duga. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan banyak orang. Aku melihat kamu akan bekerja sama dengan orang-orang khusus. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu ini. Tapi suatu ketika Tuhan akan pakai kamu dengan heran. Hanya satu yang Tuhan minta. Kamu membaca harus lebih banyak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Oke ya, saya akan lanjutkan yang terakhir. Yang penting ini. Doa bisa mempercepat. Sekarang kena COVID, orang udah males doa. Pak, doa enggak doa, doa.
Beda. Beda. Saya ulangi ya. Masa-masa COVID ini banyak orang kepahitan sama Tuhan. Pak, males doa, Pak, pancet aja. Lain ya. Saya akan kasih contoh Anda, contoh lucu ini. Dalam Alkitab, tapi hebat ceritanya. Ceritanya gini, ayo kita baca dulu, setelah itu kan saya kupas ya. Bahwa doa bisa mempercepat waktu. Dulu waktu Pak siapa Nabi Tuhan itu Nah, Bu Maria yang ingat saya jadi lupa namanya. Ya. Nah, itu ya dia bilang, doakan Maria, doakan Yohanes. Nah, doa itu bisa mempertahankan posisi berkat, kesembuhan, pertolongan. Thomas Serian, ya, baru ingat Thomas Serian. Dia berkata, sederhana loh. Maria, Maria doakan Yohanes gitu ya. Saya tidak tahu nama Yohanes. Gitu. Sederhana loh. Nggak disuruh bilang, Maria, Maria, tolong sponsori Yohanes. Enggak loh ya. Doakan. Karena doa itu luar biasa. Bu Maria, maaf ya, saya harus ngomong, menjelaskan. Doa itu luar biasa. Semua jangan putus asa. Roh Tuhan mengatakan yang ikut Zoom ini sudah capek berdoa. Jangan. Ayo kita baca yuk ayatnya ya. Biar Anda kaget. Doa mempercepat, membuka penjara. Ayo kita lihat yuk. Ceritanya itu gini loh. Petrus di penjara. Gara-gara perempuan biasa. Perempuan biasa ini loh. Berdoa. Penjaranya dilepas loh. Ayo kita lihat yuk, biar Anda tertarik ya. Percepatan ilahi karena doa yang sungguh-sungguh. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 5. Ayo kita baca dulu ya. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, ini peristiwanya seperti Bu Maria mendoakan saya ini ya. Jadi ceritanya demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit dengan dirantai belenggu. Selain itu, prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Bayangkan. Tetapi, tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dengan cahaya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan. Bangunlah dan gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Biasanya pendeta itu khotbah ini loh. Petrus dilepaskan malaikat. Dia lupa yang di awal. Apa? Karena jemaat dengan tekun mendoakan, gitu ya. Dan setelah berpikir demikian, pergilah ia ke rumah Maria yang doakan. Nah, ini namanya sama dengan Bu Maria ya. Ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ini loh saudara. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Dan dia mengetahui siapa yang ngetuk. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena senang, dia tidak buka pintu, saudara. Dia masuk memberitahu, ada Pak Petrus, kata Maria. Engkau mengingoya, kan Petrus di penjara. Tetapi Petrus menerus mengetuk pintu sampai mereka melihat dan tercengang-cengang. Ceritanya gini loh, ibu-ibu doakan Petrus di penjara. Doakan gimana? Coba. Doakan Tuhan jangan sampai mati. Ternyata Tuhan mempercepat dia lolos dari penjara itu. Sampai suatu ketika ada namanya perempuan Rode buka pintu. Sudah tahu Petrus gak dibuka pintu karena sang senengnya. Dia ngomong, ada Petrus. Katanya perempuan, tidak mungkin Petrus di penjara. Akhirnya mereka kaget bahwa doa seorang ibu-ibu biasa melepaskan Petrus dari belenggu penjara.
Kalau dipikir-pikir, mungkin Bu Maria berpikir, apa kekuatan saya? Kok Pak Tuhan menyuruh Pak Thomas Serian mendoakan Pak Yohanes gitu ya? Tapi dia tekun. Dikatakan perempuan-perempuan itu mendoakan Petrus, dan Petrus dilepaskan dari belenggu. Tuhan tahu untuk melepaskan belenggu saya, butuh seorang Bu Maria dan teman-temannya untuk mendoakan saya. Jadi saudara, doa benar-benar berkuasa. Habis ini saya akan mengajak Anda menyembah berbahasa roh yang bisa. Yang nggak bisa berdoa aja. Supaya tahun ini semua dilepaskan belenggunya. Yang setuju katakan amin. Supaya belenggunya dilepaskan. Jangan takut. Saya nggak bisa berdoa semuanya. Tapi percaya Tuhan. Yuk kita berdoa. Supaya belenggu-belenggu kita dilepaskan bersama-sama. Ya, ayo kita berdoa yuk. Tapi sebelum saya berdoa, saya mau mengatakan sesuatu. Tahun ini banyak orang bilang tambah parah karena ada Omikron. Ternyata malam ini ada yang baru lagi. Namanya apa? Flurona. Bukan corona loh ya. Flurona. Ingat, Daud dulu pernah ketemu Goliat. Walaupun sudah ketemu beruang. Walaupun musuhnya tidak habis-habis, Tuhan juga tidak pernah capek menolong Anda. Tahun ini kita akan berdoa. Tahun ini musuhnya nambah terus, tapi Tuhan setia. Yang sakit disembuhkan. Yang butuh dicukupkan. Semua ayo kita berdoa. Jangan takut. Tapi takutlah akan Tuhan. Banyak orang takut corona, tapi tidak takut Tuhan. Jadi hari ini kita belajar takut Tuhan. Takut gak sembuh, tapi takutlah akan Tuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan engkau. Tuhan bisa menolong engkau. Ayo kita berdoa ya, semua berdoa. Saya akan berdoa pimpin dalam beberapa menit. Setelah itu saya serahkan kepada Bu Maria. Kuriataka sikatu parakasika. Shikara karaku kakare shika. Semua yang berbahasa roh yang tidak bisa berdoa dulu dalam menyembah Tuhan. Syukur, haleluya Tuhan. Syukur, haleluya Tuhan. Tahun ini tahun kemenangan buat kami. Tahun ini tahun sukacita buat kami. Tahun percepatan buat kami. Tahun yang sakit disembuhkan tahun ini juga dalam nama Yesus. Segala belenggu penyakit dilepaskan. Segala gangguan ekonomi dilepaskan. Hubungan-hubungan keluarga. Tuhan bilang ada terobosan-terobosan dalam keluarga. Ada keluarga yang sudah patah semangat. Tapi Tuhan akan selesaikan masalah keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kuriata kasih kata baraka. Kuriata papa sita rapatapa. Ini adalah tahun Yobel. Tahun dilepaskan kami dari gangguan jahat. Aku berdoa biarlah segala yang baik turun atas jemaat ini. GAP Robot atau partisipan semua yang hadir malam ini. Yang sakit sekali lagi disembuhkan Tuhan. Yang kecukupan, yang ekonominya kurang cukup, dicukupkan sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Aku berdoa khusus buat tim gembala, buat Hendra, buat Gunawan, buat siapapun, buat termasuk Bu Maria. Aku berdoa, saudara-saudara, sekarang angkat tanganmu, dukung doa gembalamu, saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa buat Ibu Maria. Aku berdoa buat seorang ibu yang mencintai Tuhan. Aku tahu Tuhan bukan dengan kuat dan gagah dia melayani Tuhan, tapi Tuhan yang suruh. Aku berdoa biarlah tahun ini menjadi tahun kemenangan, seperti Engkau meloloskan 2021. 2022 Engkau akan memberkati ibu ini dengan kekuatan, kesehatan,
kemurahan. Terimalah, aku akan menyebutkan berkat. Terimalah segala yang baik yang datangnya dari Bapa di surga. Kesehatan, ekonomi yang cukup, bahkan damai yang melebihi segala akal akan kamu terima sekarang juga. Karena apa yang tidak pernah kamu duga akan disediakan. Tuhan bilang Februari, engkau akan terkejut dengan berita yang dari Tuhan. Engkau akan bersyukur, bahkan diperpanjang sampai April. Juni engkau akan dapat hadiah dari Tuhan. Bukan karena engkau baik, tapi karena Tuhan itu baik kepada hidupmu. Terima kasih. Engkau akan dengar kabar dari jauh tentang suatu mujizat kesembuhan. Engkau juga akan dengar cucu-cucumu diangkat Tuhan. Tuhan, engkau tidak akan membuang waktu-waktu yang hilang. Bahkan anakmu satu persatu akan diterobos sama Tuhan. Akan ada kejadian-kejadian ajaib tahun ini. Matamu akan melihat dan akan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menolong. Bahkan Tuhan bukan cuma menolong keluargamu, tetapi jemaatmu semuanya ini akan ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang jemaatku, aku berdoa buat seluruh jemaat. Tuhan, biarlah mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang tidak punya rumah disediakan rumah. Pekerjaan juga Tuhan beri. Ada 3 orang yang mengalami gangguan pekerjaan, akan dibantu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kuriata kasih kata pau. Aku tidak tahu ada yang benjolan di payudara. Dan benjolan di beberapa badan lainnya akan disembuhkan Tuhan. Asam urat, rematik akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga bilang akan ada yang operasi, akan ada yang tindakan medis, akan ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, yang percaya 2022 adalah tahun kemenangan kita bersama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.